Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhana Nindiasari, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi presentasi untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mengenai rekam jejak keilmuan salah satu tokoh besar kebanggaan Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu bukan sekedar ulama biasa, melainkan sosok yang dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama di Tanah Suci. Jadi mari kita bedah lebih dalam mengenai biografi hingga mahakarya beliau. Tafsir Al-Quran sangat penting agar pesannya selalu relevan dengan zaman. Di Indonesia, para ulama lokal kita itu berhasil memadukan ajaran Islam dengan budaya setempat. Salah satunya tokoh terbesar adalah Syekh Nawawi Al-Bantani melalui kitab Marah Labid. Meskipun sudah populer, penelitian mendalam terhadap naskah ini tetap penting untuk menggali metode dan pemikiran beliau agar kita tuh paham bagaimana Islam mengakar kuat di Nusantara. Selanjutnya adalah rekam jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, saya akan mulai dari biografinya dulu. Syekh Nawawi ini lahir tahun 1815 di sebuah desa kecil namanya Kampung Tanara di Serang, Banten. Nama lengkap beliau itu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Beliau ini anak pertama dari 7 bersaudara. Oke, beliau itu tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat harmonis dan religius. Ayahnya itu Syekh Umar, itu emang ulama lokal yang pertama kali ngebangun pesantren di daerahnya. Jadi dari kecil itu Syekh Nawawi udah terbiasa ngeliat gimana ayahnya itu ngajar dan ngurus umat. Kalau ibunya, Nyai Zubaidah adalah sosok ibu yang sangat mendukung pendidikan anak-anaknya. Kalau dalam kehidupan pribadinya, beliau itu punya 2 orang istri, yaitu Nyai Nasimah dan Nyai Hamdanah. Beliau itu dikaruniai oleh 4 orang putri, ada Ruqayyah, Nafisah, Maryam, dan yang paling bungsu namanya Zuhroh. Syekh Nawawi wafat tahun 1897 di Mekah. Walaupun beliau itu orang Banten, beliau itu gak dimakamkan di sini, tapi di Ma'la, Mekah. Jadi kalau umroh atau haji, kalian bisa berziarah ke makam beliau di sana. Selanjutnya adalah nasab dari Syekh Nawawi. Kita lanjut ke nasab atau garis keturunan beliau. Jadi ini bagian yang menurut saya sangat penting karena ngejelasin kenapa sih beliau itu punya karisma yang luar biasa. Jadi Syekh Nawawi itu bukan orang sembarangan. Secara garis keturunan, beliau itu generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, yang kita tahu adalah raja pertama Banten sekaligus putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, lebih ke atas gitu, nasab beliau itu ternyata bersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Jalurnya itu lewat Imam Ja'far Shodiq. Terus ke Imam Al-Baqir, terus ke Imam Ali Zainal Abidin, sampai ke Sayyidina Husain dan Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi di diri beliau itu udah mengalir darah bangsawan Banten sekaligus darah mulia keturunan Rasulullah. Tapi kerennya itu beliau nggak pernah sombong sama nasabnya. Beliau itu lebih milih dikenal karena ilmu dan karya-karyanya gitu. Kemudian yaitu perjalanan keilmuan. Nah, terus gimana sih kalau rekam jejak keilmuan sampai bisa dapat gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama di tanah Hijaz? Jadi perjalanan beliau itu panjang banget. Beliau itu mulai belajar di umur 5 tahun langsung sama ayahnya. Belajar bahasa Arab, dasar-dasar tauhid, fikih sampai kepada tafsir. Nah, kalau pas umur 15, beliau itu berangkat ke Mekah buat haji sekaligus nuntut ilmu. Beliau sempat pulang ke Indonesia, tapi waktu itu kondisi politik
itu lagi nggak aman karena penjajahan Belanda. Akhirnya beliau balik lagi ke Mekah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Beliau tuh nggak cuma belajar di Mekah sama Madinah aja, tapi beliau itu juga mufasir sampai ke Mesir dan Suriah buat berguru sama ulama-ulama top dunia yang pokoknya ulama-ulama top dunia saat itu gitu. Saking pinternya, beliau ini akhirnya dipercaya jadi guru besar di Masjidil Haram selama 30 tahun. Jadi bayangin aja orang Indonesia asli tapi ilmunya itu diakuin sama orang Arab dan seluruh dunia Islam. Gelarnya banyak banget. Ada yang manggil beliau Nawawi kedua, ada juga yang bilang beliau itu Bapak Kitab Kuning Indonesia. Nah, murid-murid beliau juga jadi tokoh-tokoh besar kayak Kiai Haji Asy'im Asy'ari yang ngebangun NU, terus juga Kiai Haji Khalil Bangkalan yang jadi gurunya para ulama di Jawa dan di Madura. Baik, selanjutnya ini ada karya-karya beliau. Jadi mungkin kita sering denger nih judul-judul kitab kayak Tafsir Marah Labid, Kasyifatus Saja, Tijan Durori, Nasohil Ibad, Tankihul Qaul, sampai pada Madarijus Su'ud. Nah, ini kitab-kitabnya. Kitab-kitab ini bukan cuma nama yang asing, tapi juga bagian dari kurikulum pesantren di Nusantara, bahkan di Indonesia biasanya. Nah, tahu nggak sih, semua kitab yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian kecil dari karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu luar biasa produktif. Jadi para ahli sejarah mencatat karya beliau itu sampai 99 hingga 115 kitab yang mencangkup hampir semua disiplin ilmu Islam. Kalau misalnya kita mau belajar tafsir yang mendalam, ada Marah Labid. Kalau misalnya kita mau mendalami fikih dasar, ada Kasyifatus Syaja. Kalau misalnya butuh siraman rohani atau akhlak, ada Nasohibul Ibad. Yang bikin kita bangga, karya-karya beliau ini nggak cuma dipelajari di Banten atau di Jawa aja, tapi sampai ke Kairo, Mekah, hingga Suriah. Jadi beliau itu membuktikan kalau ulama dari Indonesia ini bisa jadi rujukan dunia lewat goresan penanya gitu. Sampai sekarang kitab-kitab beliau ini masih terus dicetak dan dipelajari, menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu memang gak akan pernah lekang oleh zaman. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan tafsir Marah Labid. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu karya beliau yang paling fenomenal, yaitu tafsir Marah Labid. Nama lengkapnya itu panjang banget, yaitu At-Tafsir Al-Munir li Al-Ma'allim At-Tanzil Al-Mufassir Wujuh Mahasin At-Ta'wil, yang kemudian populer disebut Marah Labid. Jadi kitab ini itu bukan sekedar kitab biasa, ini adalah kitab tafsir lengkap 30 juz pertama yang ditulis langsung dalam bahasa Arab oleh ulama asli Nusantara. Di dunia Islam internasional, kitab ini punya posisi yang sangat terhormat, bahkan sering disejajarkan dengan tafsir-tafsir besar lainnya seperti Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan dan wujud naskah tafsir Marah Labid. Jadi kalau kita bicara sejarah penulisannya, Syekh Nawawi itu menyelesaikan mahakarya di Mekah pada malam Rabu tanggal 5 Rabiul Akhir 1305 Hijriyah. Kalau di masa itu sekitar 20 Desember 1887. Setelah selesai ditulis, kitab ini tuh nggak butuh waktu lama untuk diakui dunia. Jadi buktinya kitab ini langsung dicetak pertama kali di Kairo, di Mesir, oleh penerbit Al-Matbah Al-Utsmaniyah. Sejak saat itu, kitab ini dicetak ulang berkali-kali sampai sekarang, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Nah, wujud naskahnya itu biasanya terdiri dari 2 jilid besar, bahasa Arab murni tapi gaya bahasanya itu lugas. Jadi sangat membantu buat orang-orang yang ingin mendalami makna Al-Quran tanpa harus dijebak dalam perdebatan bahasa yang sangat rumit. Oke. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya kitab. Nah,
Yang bikin saya tuh kagum banget adalah latar belakang kenapa beliau itu akhirnya mau nulis kitab ini gitu. Jadi awalnya Syekh Nawawi itu emang ragu banget karena beliau itu orangnya sangat tawadu atau rendah hati. Nah, beliau itu punya ketakutan luar biasa. Jangan-jangan beliau itu termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi yang bunyinya siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan logikanya, maka dia melakukan kesalahan meskipun tafsirannya benar. Nah, jadi beliau itu sangat hati-hati menjaga kemurnian Al-Quran, tapi karena permintaan yang kuat dari teman-temannya dan dorongan dari guru-gurunya yang melihat potensi luar biasa di dalam diri beliau, akhirnya Syekh Nawawi itu luluh. Beliau memandang ini sebagai tanggung jawab untuk melestarikan tradisi ilmu pengetahuan dan membantu umat memahami kalamullah. Jadi, kitab ini lahir bukan karena beliau ingin pamer ilmu, tapi murni karena ketaatan pada guru dan rasa cinta pada umat. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ini ada visual isi kitab beliau. Nah, bisa kita lihat betapa rapi dan padatnya ilmu yang beliau tuangkan di setiap lembarnya. Meskipun ditulis ratusan tahun lalu, bahasanya tetap hidup dan enak buat diajarin sampai sekarang. Melihat lembaran ini, kita bisa ngerasain langsung betapa luar biasanya dedikasi Syekh Nawawi dalam menyebarkan ilmu. Ini jadi buktinya, jadi ini tuh bukti nyata gitu. Kalau ulama kita itu memang punya kualitas yang diakui dunia. Selanjutnya adalah contoh keistimewaan dan keunikan kitab tafsir Maroh Labid. Baik, yang pertama ada namanya penjelasan asbabun nuzul. Jadi mencantumkan asbabun nuzul. Beliau itu memberikan konteks sejarah pada ayat yang ditafsirkan. Contohnya pada Quran surah Al-Lahab. Beliau itu menceritakan peristiwa Rasulullah di Bukit Safa saat memanggil kaum Quraisy. Kemudian yang kedua yaitu ragam kiroat. Jadi beliau itu menjelaskan variasi cara baca seperti lafaz yukadzibun di surah Al-Baqarah ayat 10. Beliau menjelaskan perbedaan makna antara bacaan dengan tasydid dan tanpa tasydid. Ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu nuansa tasawuf. Nah, selain makna lahiriah, beliau juga memasukkan makna batin atau spiritual. Contohnya pada surah An-Nur ayat 35 di mana beliau itu mengibaratkan fisik manusia sebagai wadah atau mishkat untuk cahaya hidayah Allah. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi sebagai penutup ada 3 poin kunci yang bisa kita simpulkan dari rekam jejak Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu intelektual yang mendunia. Jadi Syekh Nawawi adalah bukti nyata bahwa putra bangsa mampu menjadi julukan utama di pusat peradaban Islam dunia. Gelar Said Ulama Al-Hijaz yang beliau sandang menunjukkan betapa tingginya pengakuan internasional terhadap kapasitas keilmuan beliau. Yang kedua, ketawaduan dalam berilmu. Jadi meskipun beliau itu memiliki nasab yang mulia dan ilmu yang dalam, beliau itu tetap menunjukkan sikap rendah hati. Hal ini terlihat dari keraguan awal beliau hingga menulis tafsir Maroh Labid. Karena besarnya tanggung jawab dan moral beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu karya yang komprehensif. Kitab Tafsir Maroh Labid bukan sekedar karya tulis biasa, melainkan integritas ilmu yang lengkap mulai dari sejarah asbabun nuzul, kemudian linguistik atau qiraat hingga spiritual tasawuf. Nah, kitab ini itu menjadi warisan abadi yang menyatukan tradisi keilmuan Nusantara dengan standar internasional. Baik, itu saja. Semoga
semangat literasi dan ketulusan beliau dalam menjaga Al-Quran bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.